Demikian laporan dan kata pelepasan saya mewakili Sivitas Akademika FTI. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak De. Terima kasih Pak Dekan atas pesan-pesannya. Pesan-pesan. Jadi saya mencatat beberapa poin tentang laporan atau pidato Pak Dekan pada siang hari ini. Yang pertama itu Pak Dekan mengajak kepada kita semua, terutama kepada peserta yudisium yang baru saja menyelesaikan studi, bahwasanya sehebat apapun kalian, sejago apapun kalian saat ini, jangan sekali-kali melupakan jati diri kalian. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali melupakan masa-masa tersulit kalian selama menyelesaikan studi di kampus yang tercinta ini. Betul Pak. Dan yang terakhir adalah pesan yang paling menyentuh adalah jaga nama baik alma mater kita. Ya. Okay. Selanjutnya acara sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia yang diwakili oleh Wakil Rektor 2 Universitas Muslim Indonesia kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Salim Basalamah SEMSI, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih lima ugli wal khatim lima sabih. Nasiril haqqi bil haqqi bil hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pembina yang sudah ikut bergabung, Ketua Pengurus Yayasan dan Sekretaris Pengurus dan seluruh stafnya, Ketua Pengawas, Sekretaris Pengawas dan juga stafnya, para dekan, Ketua Lembaga dalam lingkup UMI, dan lebih khusus saya ucapkan selamat kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri. Alhamdulillah bisa menjalankan yudisium ini dengan sangat luar biasa. Para wakil dekan, prodi, dan seluruh sivitas akademika, khususnya untuk Fakultas Teknologi Industri, saya ucapkan selamat. Ya, telah melaksanakan acara ini insya Allah dengan memanfaatkan waktu yang luar biasa. Saya melihat tadi dekan luar biasa berapi-api, memanfaatkan waktu yang diberikan 15 menit. Artinya time is always sufficient if you want to use it. Ini waktu betul-betul tersedia, bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan baik. Khususnya kepada orang tua yang anaknya di yudisium pada saat ini, saya kira yang paling berbahagia adalah orang tua yang sementara ini mengikuti berlangsungnya acara yudisium ini dengan baik. Lebih khusus yang saya cintai anak-anakku, alhamdulillah hari ini, detik ini bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua khususnya. Saya kira suka dukanya bukan hanya adik-adik yang merasakan, tapi yang lebih besar menanti saat-saat seperti ini adalah orang tua. Saya betul-betul terharu sekali apa yang disampaikan Dekan FTI tadi. Ini menyentuh perasaan untuk kita semua. Saya pikir hari ini adik-adik harus merenung dengan baik. Adik-adik semua harus menjadi orang-orang yang cerdas. Dan kecerdasan itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ada kalimat-kalimat yang luar biasa mulianya yang disampaikan orang alim yang berbunyi, la talum kaffi idza sayfa naba sahanil min ajmu wa dahru aba. Pedang itu tidak akan memotong. Apabila pedang itu tidak memotong, maka itu akibatnya dari kita sendiri. Adik-adik jangan bercita-cita saja, tapi tidak melaksanakan dengan baik. Jadi tidak perlu kita mencela. Ini kalimat la talum kaffi idza sayfa naba. Jangan mencela tangan apabila pedang tidak memotong. Karena itu kesalahan dari kita sendiri.
Dan yang kedua, dengan situasi pandemi seperti ini, saya pikir kita harus mengambil hikmah di dalamnya. Tetap harus kejar cita-cita adik-adik semua. Ya. Artinya jangan hanya melihat mengenang apa yang kita cita-citakan, tapi tidak diikuti dengan usaha-usaha yang tentunya harus betul laksanakan dengan nilai ibadah tentunya. Saya melihat ada 3 kecerdasan dan saya kira kita harus miliki ketiga kecerdasan ini. Adik-adik saat ini sudah boleh dikatakan untuk intelektual quotientnya, ya mungkin kita sudah bisa buktikan hari ini. Kita bisa buktikan, ya mungkin dengan IP-nya yang luar biasa. Mungkin ada yang mencapai indeks prestasinya 4,0. Tapi itu harus direnungkan itu. Harus direnungkan kecerdasan seperti ini. Karena kecerdasan ini terus terang saja tidak membuat kita menjadi orang fatanah. Orang yang betul-betul cerdas dalam Islam. Artinya hasil penelitian Goldman itu kecerdasan intelektualnya hanya 20%. Jadi kita hanya dengan IP-nya 4, belum bisa dibanggakan itu. Tidak bisa kita banggakan bahwa kita punya IP-nya tinggi, kita menjadi orang cerdas. Kalau saya pikir 20% intellectual quotient itu sudah, saya kira sudah cukup tinggi itu. Mungkin di bawah dari itu. Adik-adik harus betul-betul memiliki emotional quotient dengan situasi pandemik seperti ini. Harus mampu mengendalikan diri. Kalau ini kita mampu, sangat luar biasa. Kemudian kita masuk pada tahapan spiritual quotient. Spiritual quotient saya yakin adik-adik semua sudah dibekali yang luar biasa. Sejak masuk di UMI, sudah diberikan penguatan-penguatan. Diberikan penguatan di mana adik-adik diikutkan di Padang Lampe. Diikutkan di Padang Lampe, tentunya saya kira hasil Padang Lampe itu bisa kita banggakan, ya. Setelah adik-adik nanti selesai beradaptasi dengan masyarakat nanti, insya Allah kecerdasan spiritual ini harus adik-adik miliki. Karena kecerdasan emosional dan spiritual itu punya nilai yang sangat tinggi. Kalau bisa dipresentasi 80% itu. Ini hasil penelitian Goldman-nya seperti itu. 80%. Kalau kita memiliki kedua kecerdasan ini, saya pikir ditambah dengan kecerdasan intelektual, ya mungkin kita tidak perlu capai sampai 20% misalnya. Tapi insya Allah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ini 3 kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya hubungkan dengan sifat Nabi. Kita menjadi seorang sarjana, insya Allah kita harus warisi sifat-sifat agung. Wa innaka ala khuluqil azim. Keagungan sifat Nabi ini sangat luar biasa. Saya melihat ada sifat yang betul-betul memang harus semuanya kita miliki. Yang pertama sifat wara'a. Ini sifat wara'a ini saya kira setiap insan yang ada di UMI harus punya sifat seperti ini. Ya. Artinya sifat rendah hati. Ya, tapi bukan rendah diri. Kita punya sifat rendah hati sebagai seorang ilmuwan. Ya, sebagai alumni UMI kita harus memiliki sifat seperti ini. Semua insan yang terlibat di UMI harus memiliki sifat yang luar biasa ini. Sifat rendah hati, ya, dan tidak sombong. Rendah hati dan tidak sombong. Ini sifat yang sangat luar biasa. Kalau adik-adik sarjana, sudah sarjana, insya Allah nanti di wisuda, pada tanggal 4 mungkin nanti, kalau kita memiliki sifat wara ini sangat luar biasa. Ya, tidak sombong karena kita ini ya sudah sarjana, mungkin IP-nya, ya mungkin ada yang capai 4,0. Ini perlu kita miliki sifat seperti ini. Sifat rendah hati. Dan itu ciri-ciri ilmuwan seperti itu. Ciri-ciri seorang ilmuwan itu harus seperti itu. Semakin bertambah ilmu, justru bukan merasa semakin
hebat. Ya, saya teringat ya Imam Syafi'i ya, belajar ke Imam Maliki. Beliau semakin bertambah ilmu, ya Imam Syafi'i mengatakan justru saya merasa semakin kurang. Semakin bertambah semakin kurang. Ini sifat ini yang luar biasa kita harus sama-sama pahami. Dan kemudian ada sifat qanaah. Ini sifat qanaah ini kita harus miliki karena tidak pernah kita mengeluh. Tidak pernah kita mengeluh. Selalu bersyukur. Apa saja yang kita terima, apa saja yang diberikan orang tua kita, jangan sekali-sekali mengeluh. Kita bersyukur. Ya, kalau dapat banyak, kita bersyukur, sedikit juga seperti itu. Ini sifat qanaah ini membentuk manusia yang luar biasa. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Ini kalau kita semua lakukan seperti ini, tidak ada pekerjaan yang ya terbengkalai. Karena selalu kita bersyukur. Ya, kita kerjakan dengan betul-betul apa yang disampaikan tadi pada Dekan FTI. Ya, kita harus kerja dengan ikhlas, dengan jujur. Ini sifat-sifat Rasulullah yang agung. Jadi semakin tinggi pendidikan kita, adik-adik sudah sarjana, kita harus punya sifat qanaah yang tinggi juga. Ya, tidak ada mengeluh. Pekerjaan apapun yang kita tekuni, jangan sekali-kali mengeluh. Bersyukur, alhamdulillah. Ya, mungkin ada orang tidak ada pekerjaan. Hari ini adik-adik di Yudisum luar biasa, dengan proses yang sangat luar biasa, dengan kondisi yang terus terang saja tidak menyenangkan bagi kita semua. Tapi alhamdulillah saat ini adik-adik bisa menyelesaikan pendidikan itu dengan baik. Jadi kesyukuran ini kembali kepada Allah. Ya, selalu sujud dan bersyukur itu. Dan yang ketiga, ini sifat yang tidak kalah pentingnya bagi seorang ilmuwan, ya. Siapa saja, ya. Siapa saja, jabatan apa saja yang kita ya miliki, insya Allah sifat tawadhu ini, sifat tawadhu, ya. Ini juga sifat yang betul-betul membuat hati kita itu tenang, ya. Kerendahan hati itu betul-betul kita miliki. Ada sifat tawadhu, tidak lupa diri, tidak lupa diri, karena kita berhasil, ya. Kita tidak hargai orang-orang di belakang kita, ya, apalagi orang tua. Itu orang tua urutan pertama itu. Kehormatan kita adik-adik saat ini di Yudisum, kehormatan ini adalah kehormatan orang tua. Hasil ini adik-adik sumbangkan buat orang tua. Inilah keberhasilan orang tua. Saya melihat ini keberhasilan orang tua. Yang adik-adik capai hari ini adalah keberhasilan orang tua. Dan alhamdulillah kalau orang tua hadir pada saat ini, detik ini, saya secara pribadi luar biasa. Tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata bagaimana luar biasa orang tuanya itu. Apalagi ibu. Apalagi seorang ibu. Ya. Ibu, Rasulullah katakan kalau tidak ada Tuhan, ibulah Tuhan yang kedua. Ibu yang luar biasa. Walaupun ada saya lihat yang dampingi hanya bapak. Ya, tapi ibu luar biasa. Walaupun bapak itu bersusah payah cari uang untuk membiayai pendidikan, tapi ibu orang pertama. Keberhasilan adik-adik adalah ibu orang pertama. Ya, membuat adik-adik itu berhasil semuanya. Ini berkenaan dengan sifat tawadhu. Kepandaian itu, apakah itu kecantikan fisik, ini Masya Allah, kalau punya sifat tawadhu, dia akan malu. Malu di hadapan Allah. Dia akan malu karena ini Allah berikan ini titipan. Allah berikan titipan sementara. Sehingga sifat rasa malu ini muncul. Semakin kita bertambah kekayaan, justru harus malu. Malu kalau kekayaan itu kita tidak manfaatkan dengan baik. Kita memiliki ilmu. Kalau ilmu tidak diamalkan dengan baik, kita kenang dengan visi Umi, berilmu amalia, beramal ilmiah. Ini luar biasa nih, visi yang luar biasa dari Umi. Ini institusi yang punya visi yang sangat agung ini, menghasilkan manusia-manusia yang berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Ya,
Sehingga kalau kita masuk ke dunia global, tentunya harus berdaya saing tinggi. Ini visi yang luar biasa yang insya Allah ini menjadi penguatan buat adik-adik semua. Menjadi penguatan adik-adik nanti berinteraksi dengan masyarakat. Insya Allah kami juga doakan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama juga adik-adik bisa kalau ya mungkin dapat mendapatkan pekerjaan. Kalau seandainya orang tuanya masih mampu, mungkin saya sarankan kalau bisa lanjutkan lagi pendidikan yang lebih tinggi lagi. Lanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Saya kira pendidikan ini menjadi modal. Modal yang nantinya insya Allah diharapkan dengan pendidikan adik-adik, saya kira bukan hanya keberhasilan dunia yang kita harapkan. Orang tua harapkan keberhasilan dunia dan lebih tinggi lagi keberhasilan akhirat. Orang tua harapkan insya Allah adik-adik nanti yang nanti menjadi motor penggerak, bisa membawa nama baik orang tua dan bisa mendoakan orang tua. Insya Allah ini sifat-sifat yang sama-sama kita harus merenung dengan baik dan kita jalankan sifat-sifat itu supaya kita menjadi orang-orang mulia, orang-orang yang terhormat bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kehormatan itu Allah memberikan nanti di akhirat nanti. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang-orang ibadah, orang-orang yang berterima amal ibadahnya. Insya Allah kita sama-sama tentunya punya keinginan pada akhirnya nanti di akhirat. Insya Allah kita sama-sama bisa masuk dalam surga nanti. Ini tujuan akhir yang perlu kita capai. Ini beberapa hal nasihat untuk pribadi saya. Nasihat untuk pribadi saya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada, yang hadir dalam yudisium ini. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili rektor. Alhamdulillah rektor juga punya kegiatan yang sama. Wakil-wakil rektor juga saya kira mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan saat ini juga sementara gladi bersih di auditorium untuk pelaksanaan wisuda nanti. Tanggal 4. Insya Allah. Barang cukup, saya anggap sudah cukup. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal kata-kata yang kurang berkenaan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih pada adik semua dan khususnya kepada MC yang luar biasa 2 orang. Saya kira memandu acara ini bisa berlangsung dengan baik. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof atas suntikan moral kepada kami semua, terkhusus kepada peserta yudisium ya, bahwasanya jangan berkecil hati ketika kalian mendapatkan IPK yang rendah. Betul, Pak. Terus benahi diri, tingkatkan kecerdasan emosional kalian, tingkatkan kecerdasan spiritual kalian, karena itulah bekal kalian dalam menjajaki kehidupan yang akan datang. Betul.